Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abibutur Nugroho. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari kelas A dengan NIM 40040324620017. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu dasar sistem kontrol dengan yang lebih spesifiknya. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang sistem kontrol modern dan PID. Nah, ini merupakan pengertian dari sistem kontrol, feedback, dan PID. Nah, sebelumnya, pada setiap hari, tanpa sadar, kita itu dikelilingi oleh berbagai sistem kontrol. Nah, dari hal sederhana seperti kipas angin, otomatis, AC, sampai ke hal kompleks. Seperti contohnya, pabrik kimia, pesawat terbang, robot, atau mungkin yang sering kita pakai sehari-hari, motor, kendaraan bermotor, ataupun mobil. Nah, tujuan utama dari sistem kontrol adalah mengatur proses agar hasil sesuai dengan keinginan meskipun ada gangguan dari luar. Kalau bisa diibaratkan ini tuh sistem kontrol seperti otak kecil yang terus-menerus memperhatikan kondisi. Nah, lalu mengambil keputusan apakah harus menambah, mengurangi, atau mempertahankan aksi. Kemudian kita bisa baca di sini, apa sih itu sistem kontrol? Sistem kontrol feedback dan BID. Di sini kalau ditulis itu penulisannya sistem kontrol mekanisme yang mengatur hubungan input-output agar suatu proses proses berjalan sesuai target. Bisa open loop tanpa umpan balik atau close loop dengan umpan balik atau feedback. Nah, kemudian di sini dilanjutkan nih, feedback, umpan balik. Apa sih itu feedback? Feedback adalah informasi dari hasil proses output yang dikembalikan ke sistem untuk dibandingkan dengan target set point tujuannya agar kesalahan error bisa dikoreksi. Secara umumnya, sistem kontrol adalah serangkaian komponen yang bekerja secara bersamaan untuk mengatur hubungan input atau masukan dan output atau keluaran dari suatu proses. Nah, input sendiri itu adalah target atau perintah yang kita inginkan atau yang sering kita sebut sebagai set point. Kemudian ada output. Output adalah hasil nyata dari suatu proses. Kemudian ada error, yaitu selisih antara input dan output. Kemudian ada controller, bagian yang bertugas untuk mengolah error agar output mendekati input. Nah, sesuai dengan penjelasan di sini, sistem kontrol ada dua, yaitu open loop dan closed loop. Open loop di sini adalah loop terbuka. Open loop adalah tidak adanya pengawasan dalam open loop. Sistem hanya memberi aksi berdasarkan perintah awal. Sebagaimana contohnya pemanggang roti yang berhenti setelah 3 menit. Nah, meskipun roti mungkin belum cukup sempurna atau belum panas, tapi karena sudah 3 menit, mesin tersebut akan mati. Nah, yang kedua ada closed loop atau loop tertutup. Closed loop loop tertutup adalah di dalamnya itu ada sensor yang memantau hasil. Lalu feedbacknya dimasukkan kembali ke dalam sistem. Seperti contohnya, yaitu kayak sehari-hari mungkin itu AC, menyalakan kompresor jika suhu lebih panas dari setelan remote dan mematikannya saat suhu sudah tercapai. Kan kita sering nyalain AC. Kalau kan errornya kan mesti kayak suhu di luar panas, kompresor akan bekerja lebih maksimal supaya suhu sesuai dan kemudian suhu sesuai kompresor akan mati. Nah, kemudian di sini ada konsep feedback atau umpan balik. Feedback sendiri adalah oh, feedback sendiri itu merupakan ciri utama utama dari kontrol modern. Tanpa adanya feedback, sistem tidak akan tahu apakah hasilnya sudah sesuai dengan input atau sesuai dengan target atau tidak. Misalnya kita ingin suhu ruangan 25 derajat. Jika suhu ruangan turun ke 23 derajat, sensor akan melaporkan ke controller dan controller akan menyalakan heater untuk menaikkan suhu. Dan kebalikannya, jika suhu naik ke 27 derajat, controller akan mematikan heater. Jadi, feedback membuat sistem lebih cerdas dan adaptif. Kemudian di sini ada PID controller. Nah, PID controller di sini itu ringkasannya itu pengendali otomatis dengan 3 aksi utama, yaitu pertama P, proporsional, I, integral, dan D, derivatif. Apa sih itu PID sebenarnya? PID atau Proportional Integrated Derivative adalah algoritma pengendalian otomatis yang paling populer di dunia. Hampir semua pabrik besar robotika dan perangkat modern pernah menggunakan PID tentu saja. Nah, di sini kan ada aks tiga utama PID ya, komponen PID. Yang pertama proporsional, PID proporsional. Menghasilkan aksi yang sebanding dengan error saat ini. Semakin besar error, maka akan semakin besar nilai koreksinya. Kelebihannya adalah responnya cepat dan kekurangannya bisa menyebabkan osilasi kalau terlalu besar. Kemudian I, integral.
mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Tujuannya menghilangkan error yang bertahan lama, steady state error. Kelebihan dari sistem ini adalah sistem bisa mencapai target tepat, kekurangannya bisa membuat sistem menjadi lambat atau overshoot. Dan yang terakhir, derivatif. Melihat tren perubahan error, kalau errornya berubah cepat, maka dia akan memberi aksi peredam agar sistem tidak melewati target. Kelebihan dari dia atau derivatif ini adalah membuat sistem menjadi lebih stabil dan kekurangannya adalah membuat sensitif terhadap noise sensor. Nah, dari tiga ini, PID ini dikombinasikan, maka hanya P cepat tapi kurang presisi, PI presisi lebih baik, PI dipakai di sistem suhu dan tekanan, kemudian ada PD lebih stabil dipakai di sistem kecepatan motor atau kendaraan bermotor yang lainnya, kemudian ada PID lengkap. Ini ada penempatan dari semuanya, yaitu paling umum seimbang dari antara semuanya, cepat, presisi, dan stabil. Kemudian kita bisa masuk ke slide selanjutnya. Nah, yang ini adalah komponen utama sistem kontrol. Komponen utama sistem kontrol itu sebenarnya cuma ada 4 ya teman-teman. Jadi kita bisa baca set point, P, sensor, atau PV, proses variable, controller, yaitu PID itu sendiri, dan aktuator. Kalau di sini tuh rangkumannya itu SP, yaitu nilai target yang diinginkan, kemudian sensor atau PV, proses variabel, yaitu alat ukur atau kondisi nyata, kemudian controller, PID itu sendiri, yaitu pengendali yang menghitung koreksi berdasarkan error, kemudian aktuator, perangkat fisik untuk mengubah kondisi, seperti contohnya motor, katup, ataupun heater. Nah, kita bisa bayangkan sistem kontrol ini tuh pada pemanas air atau water heater. Set point-nya itu adalah suhu target 60 derajat Celcius. Kemudian sensor atau proses variabelnya itu adalah termometer digital yang dapat membaca suhu air terkini atau saat ini. Kemudian controller atau PID-nya yaitu menghitung error sama dengan target dikurangi suhu nyata. Nah, kemudian aktuatornya yaitu elemen pemanas yang menambah panas pada air, misalnya seperti heater. Nah, alur dari komponen-komponen ini mungkin seperti ini. Kalau suhunya kurang dari 60 derajat, maka pemanas akan otomatis menyala. Dan jika suhu melebihi 60 derajat, maka pemanas akan berhenti. Nah, PID ini akan menyelesaikan intensitas pemanas agar suhu menjadi stabil. Kita bisa next ke slide selanjutnya. Prinsip dasar dari PID itu sendiri adalah P, dapat merespon error, tapi jika terlalu besar, bikin membuat osilasi yang seperti tadi. I, energa memperbaiki error yang bertahan lama, tapi bisa menyebabkan growth. Dan D, derivatif, bertem osilasi dengan delay trend error, tapi sensitif terhadap noise. Nah, selanjutnya yaitu contoh sederhana dalam kehidupan nyata dari PID itu sendiri ya teman-teman. Yang pertama adalah AC rumah. AC rumah itu menjaga suhu sesuai remote. Kemudian cruise control mobil, kecepatan tetap stabil meskipun jalan naik atau turun. Kemudian ada drone juga menjaga keseimbangan agar tidak jatuh meskipun kena angin. Kalau drone ini kompleks sekali ya teman-teman, karena drone kan punya 4 baling-baling dan ini tuh harus mengontrol tempatnya agar seimbang lah biar tidak jatuh. Kemudian di industri makanan itu sendiri ada menjaga suhu dan tekanan mesin agar hasil dari makanan itu sendiri, roti, mie instan atau susu itu konsisten. Karena makanan ini atau makanan minuman ini sangat berbahaya ya jika ada kesalahan, maka ini sangat penting teman-teman. Kemudian pabrik kimia ini juga tidak kalah penting dari industri makanan, yaitu mengatur aliran cairan, tekanan, dan suhu reaktor agar produk aman dan tetap stabil. Nah, selanjutnya adalah dari kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan PID. Tentu dari kelebihan PID pasti ada kekurangan, walaupun sedikit pasti tetap ada. Nah, yang pertama kelebihan dari PID itu sendiri. PID itu sederhana, mudah dipahami. Kemudian yang kedua fleksibel, bisa dipakai untuk suhu, tekanan, kecepatan, level cairan dan lain-lain. Jadi dia bisa dipakai untuk segala macam jenis instrumentasi ya teman-teman atau ukuran. Kemudian terbukti handal. Tentu PID itu handal ya teman-teman karena sudah dipakai 50 tahun lebih di industri dan ada kekurangan dari PID itu sendiri. Yang pertama perlu tuning parameter yaitu sebagai KP, KI, dan KDAG. PID dapat bekerja secara optimal dan bagian D itu sensitif terhadap noise dari sensor. Kemudian yang terakhir tidak cocok untuk sistem yang sangat kompleks dan non-linear tanpa modifikasi tambahan. Oh, sebelum masuk ke kesimpulan, itu tuh
Kenapa sih PID itu sangat penting di industri? Karena kan di sini sudah di presentasi kali ini tuh kayak nunjukin banget kenapa PID itu sangat penting banget buat di industri. Alasannya, tanpa kontrol otomatis dari PID, banyak proses itu akan pertama akan sangat boros energi. Contohnya mesin akan bekerja tidak efisien. Kedua, berbahaya karena tidak ada pengontrol yang stabil, mesin akan bisa tekanan bisa meledak, suhu bisa berlebih dan mesin akan bisa menjadi rusak. Kemudian inkonsistensi atau tidak konsisten, produk akan menjadi gagal, kualitas turun dan akan merugikan pengguna atau user atau perusahaan itu sendiri. Nah, maka dengan adanya PID ini atau penggunaan PID ini diharapkan proses-proses tersebut akan lebih stabil, kualitas produk-produk yang dibuat di industri itu terjaga, umur mesin lebih panjang, dan tentunya tidak merusak merusak mesin itu sendiri, dan biayanya diharapkan bisa menjadi lebih hemat karena dengan PID semuanya menjadi lebih baik bagus ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kesimpulan, kita masuk ke kesimpulan. Jadi sistem kontrol adalah dasar dari teknologi modern, dari rumah, kendaraan, hingga industri. Semuanya bergantung pada kontrol otomatis. Nah, PID ini tuh menjadi pilar utama karena kemampuannya menjadi sistem agar cepat, presisi, dan stabil. Terlebih lagi pada dunia industri. Dengan memahami PID ini, kita bisa tahu mengapa AC bisa pintar, kenapa ada sistem-sistem kontrol yang lain yang sangat modern dan canggih, dan mengapa mobil bisa stabil kecepatannya atau turun bisa dengan adanya gangguan angin yang hebat, angin lebat, tapi itu masih bisa berdiri bisa terbang dengan stabil, dan mengapa produk itu bisa selalu sama kualitasnya. Itu semua kelanjutan dari PID ya teman. Maka kita tuh harus sangat paham, tidak sekedar tahu, tapi kita harus paham dan bisa menggunakan PID, sistem kontrol PID ini dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kegiatan kita, contohnya di industri ataupun di kegiatan rumah kita. Nah, mungkin sekian presentasi uh, uh, sharing information tentang sistem kontrol dari saya tentang sistem kontrol modern dan PID. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan secara tidak sengaja ataupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.